Survei, 67% masyarakat tak puas kebijakan PPKM darurat tangani corona. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan mayoritas responden tidak puas dengan penerapan kebijakan PPKM darurat yang diterapkan pemerintah dalam menangani pandemi corona. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasa, mengatakan 67% responden merasa tidak puas dengan PPKM darurat karena berdampak buruk terhadap aspek sosial. Dalam catatan IPO yang tidak puas sampai 67%. Hal ini dikatakan oleh publik bahwa sebagian besar berdampak karena bidang sosial yang sangat buruk, kata Deddy dalam diskusi polemik di Jaya Sabtu 14 Agustus. Deddy mengatakan karena adanya PPKM, 57 responden menilai berdampak buruk terhadap sosial, 68% menilai berdampak buruk terhadap ekonomi, 42% berdampak buruk terhadap kepatutan, dan 52% responden menilai berdampak buruk terhadap kesehatan. Terkait kinerja Presiden Jokowi dalam penanganan corona, kata Deddy, 41% merasa tak puas. Sementara itu, 52% responden merasa puas dengan kinerja Jokowi menangani corona. Persepsi ketidakpuasan terhadap kinerja Presiden dalam penanganan pandemi cukup tinggi jika dibandingkan dengan survei IPO periode April 2021. Presiden masih mendapat angka kepuasan 56% dan angka ketidakpuasan hanya 37%, kata dia. Selain itu, Deddy mengatakan mayoritas responden juga tak puas dengan kinerja Wapres Ma'ruf Amin selama ini. Lalu, ia menjelaskan 63% responden juga tak puas dengan kinerja Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Sementara untuk Wapres cukup mengkhawatirkan juga. Wapres juga konsisten dalam anggapan publik karena kita sudah separuh periode. Tetapi angka kepuasan terhadap Wapres masih 32%. Ini konsisten sejak awal periode 2019 hingga 2024, kata dia. Begitu juga dengan KPCPEN. Ini juga dianggap belum sesuai dengan harapan publik. Hanya ada 37% yang menyatakan puas dengan KPCPEN. Kemudian, sisanya 63% menyatakan tidak puas dengan kinerja KPCPEN, tandas Deddy. Survei dilakukan pada 2-10 Agustus dan melibatkan 1.200 responden. Margin error 2,5% dan tingkat kepercayaan 97%. Terus ikuti kabar kini untuk mendapatkan informasi terkini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.